Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan membuat video pembelajaran mengenai pertemuan kedua, yaitu linear programming. Nah, sebelumnya ini untuk linear programming merupakan salah satu metode penyelesaian dalam kasus teknik riset operasi. Nah, linear programming sebenarnya bisa dikerjakan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode grafik. Ya. Yang kedua adalah metode simplex. Nah, perbedaan penyelesaiannya adalah berada pada faktor X-nya, ya, faktor X. Faktor X ini adalah merupakan kita kalau dalam matematika kita sebut sebagai variabel. Ya. Jadi misalnya dalam suatu dunia industri banyak sekali faktor yang mempengaruhi uh, kinerja dan produktivitas mereka, ya. Nah, metode grafik yang kita gunakan di sini yaitu dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan ada variabel Y. Nah, tujuannya, ya, fungsi tujuan untuk linear programming ada dua, yaitu fungsi tujuan untuk memaksimumkan dan meminimumkan. Jadi ada dua, ya. Nah, kalau memaksimumkan berarti biasanya kasus-kasus yang terjadi di dunia industri yaitu memaksimumkan bagaimana pendapatan mereka atau income mereka atau profit mereka. Nah, untuk yang kedua adalah meminimumkan. Jadi kalau fungsi minimum berarti bagaimana meminimalisir masalah biaya yang pertama atau cost, ya, pengeluaran mereka terhadap produksi yang akan mereka lakukan. Begitu. Jadi perbedaannya kalau untuk metode simplex menggunakan beberapa variabel lebih dari dua, bisa X, Y, Z dan seterusnya, ya, bisa empat variabel, bisa bahkan 5 variabel. Maka diselesaikan dengan metode simplex. Nah, metode grafik itu penyelesaiannya hanya dilakukan untuk variabel yang jumlahnya sebanyak dua, limited, ya, terbatas, dibatasi hanya dua variabel yaitu X dan Y. Nah, mengapa demikian? Kalian tahu bahwa grafik itu hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia hanya bisa menggunakan, ya, dua sumbu itu X dan Y. Maka dia hanya bisa adanya yaitu dua variabel X dan Y. Nah, itu pendahuluan untuk linear programming, ya. Jadi linear programming itu bisa diselesaikan dengan dua metode. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai metode grafik. Penyelesaian dengan metode grafik. Nah, di sini materi sudah bisa kalian unduh, ya, di sistem e-learning. Nah, ini Bapak langsung ke kasus. Jadi ada suatu kasus di perusahaan Aji Sakti Furniture, ya, yang akan membuat meja dan kursi. Nah, keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja, ini satu unit meja, ya, profitnya mencapai $7. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi yaitu $5. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, Aji Sakti Furniture menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Ya, untuk pembuatan satu unit meja, dia memerlukan 4 jam kerja. Jadi kalau menyelesaikan satu meja saja, jam kerjanya sebanyak 4 jam. Untuk membuat satu unit kursi, yaitu 3 jam. Ya. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Jadi, faktornya yaitu kendala dari keterbatasan jam kerja. Ya. Kalau kita singkat, faktor X-nya yaitu jam kerja misalnya. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan satu unit kursi adalah 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per bulan. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Berarti pertanyaannya mencakup maaf, keuntungan maksimum dari perusahaan. Jadi masalah tujuannya adalah maksimasi. Nah,
ini yang pertama, kalian harus membuat tabel seperti ini, atau biasanya dalam soal sudah muncul tabel biasanya, tetapi kita harus membuat tabel seperti ini dulu, terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama kita di sini ada dua variabel, yaitu variabel x yaitu meja dan variabel y-nya itu adalah kursi. Ya, jadi ada dua variabel, ya, yaitu meja dan kursi. Nah, kendalanya apa saja? Kendalanya pada saat tadi di soal kasus adalah pada saat pembuatan, yaitu pembuatan meja dan pembuatan kursi, serta pengecetan meja dan kursi. Nah, makanya faktor kendalanya ada dua, yaitu masalah pembuatan dengan masalah pengecetan. Jadi kita taruh dia di sini, ya, di baris. Untuk yang di kolom itu adalah untuk variabel x sama variabel y, yaitu meja sama kursi. Nah, di sini ini harusnya per bulan ya tadi. Ini harusnya per bulan, bukan per minggu. Nah, per bulan itu dia 240 jam. Dan di sini 100 per jam. Kemungkinan kalau misalnya ini adalah per minggu bisa jadi. Kalau per bulan malah melebihi ya, 24 jam dikali 30. Ya, itu lebih dari sekian ribu jam. Berarti dalam kasusnya tadi itu harusnya total waktu untuk waktu yang tersedia adalah minggu, bukan jam. Kalau secara logis ya, secara logika. Karena kalau misalnya dalam jangka waktu 7 hari kita kali 24 jam aja udah, ya. Dan belum ada misalnya kayak ada jam tambahan, kayak lembur dan segala macam. Baik. Profitnya untuk keuntungannya tadi sudah disebutkan di atas, yaitu $7 untuk setiap unit meja dan $5 untuk setiap unit kursi. Nah, yang pertama kita harus buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi adalah bagaimana memaksimumkan ya, bagaimana memaksimumkan pendapatan. Maka yang kita tulis di sini adalah maksimasi Z sama dengan kita menggunakan variabel Z ya. Dengan kasus adalah maksimum berarti maksimasi. Maksimasi Z sama dengan 7x1, x1-nya adalah meja ya. 7x1 ditambah 5x2. x2-nya adalah kursi. 7x1 ditambah 5x2. Ini adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi kendalanya kita tinggal masukkan fungsi kendala yang pertama, yaitu di sini masalah pembuatan. Kalian bisa lihat pembuatan 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 240. Nah, 4 dapat dari mana? 3 dapat dari mana? Yaitu 4 meja ditambah 3 kursi. Tadi kita menyebutkan bahwa x1 itu adalah meja, x2 itu untuk variabel kursi. Jadi 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 240. 240 ini dapat dari hitungan waktu pembuatan. Ya, hitungan waktu pembuatan totalnya 240. Nah, dapat lebih kecil sama dengan dari mana? Itu adalah aturan program linier. Apabila mencari maksimasi, maka dia bentuknya lebih kecil sama dengan. Ya, bentuknya lebih kecil sama dengan. Oke, itu kendala yang pertama. Ya, fungsi kendala 1. Ya, fungsi kendala 1 yaitu ada pada departemen pembuatan. Kemudian fungsi kendala 2 itu adalah 2x1 ditambah 1x2. Tidak ada tulisan 1x2. Ini salah pengetikan lagi ya. Yang harusnya adalah x2. Jadi kalau 1 berarti itu variabel itu sendiri, ya. Nah, di sini adalah untuk pengecetan 2 meja 2 dan kursi adalah 1 ya. Total waktu 100 sama. Jadi tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Ini adalah untuk fungsi kendala pengecetan. Kemudian untuk x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar daripada 0. Ini adalah fungsi kendala non negatif pertama dan fungsi kendala non negatif kedua. Seperti itu. Oke.
Mungkin kalian bisa lihat soalnya dan kalian bisa lihat kembali untuk tabelnya, cara pembuatan tabel. Oh ya, cara pembuatan tabel di sini supaya kalian matematikanya untuk ubah ke matematikanya gampang. Seperti itu. Ingat ya, di dalam sini adalah jumlah jam, sedangkan yang 7 dan 5 ini adalah profit, dolar tadi, dan yang 240 dan 100 ini adalah jumlah hitungan total jam secara per minggu ya. Di soal itu per bulan, tapi nggak masuk akal kalau misalnya per bulan 240 jam. Bisa sampai ribuan. Kita ke slide berikutnya. Di sini ada penyelesaian linear programming secara grafis. Nah, penyelesaiannya pertama kita bagi dulu. Tadi di sini ada fungsi kendala ada dua, ya. Fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2, yaitu pembuatan dan pengecetan. Nah, kita akan melakukan penyelesaian untuk mencari persamaan fungsi kendala 1, yaitu pembuatan. Ya, yaitu di mana di sini adalah kita rubah persamaannya menjadi tanda sama dengan 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Yang tadinya lebih kecil sama dengan kita rubah menjadi sama dengan. Ya. Nah, di sini 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Jika x1 jika x2-nya kita sama dengan 0. Kita mencari x2-nya sama dengan 0 dulu. Ya. Jadi, maksudnya adalah nilai x2 di sini kita masukkan 0. Ya. Jadinya seperti ini. 4x1 ditambah 0 sama dengan 240. Karena apabila 3, x2-nya ini kita masukkan 0, 3 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 4x1 ditambah 0 sama dengan 240. Maka x1 sama dengan 240 dibagi 4. X1-nya 60. Berarti kita mendapatkan titik sumbu yang pertama, x1-nya 60 dan x2-nya 0. Begitu. Nah, berikutnya adalah kita mengubah x1 sama dengan 0. Ini ya, x1 sama dengan 0. Maka 4 dikali 0, 0, ditambah 3x2 sama dengan 240. X2 sama dengan 240 dibagi 3 yaitu 80. Maka titik sumbu x2 yang kedua adalah ya 0,80 ini. 0,80. Ya, 0,80. Maka kita akan mendapatkan garis kendala 1 ini. Titik x1-nya ada di 60,0 dan titik x2-nya ada di 0,80. Nanti baru kita tarik garis. Ya. Nah, itu untuk kendala 1. Nah, sekarang kita mencari kendala 2, caranya sama dengan kendala 1 tadi, ya. Di sini kendala 2-nya adalah 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Nah, misal kita x2-nya kita sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 0 sama dengan 100, x1 sama dengan 100 bagi 2. Jadi x1-nya sama dengan 50. Maka kita dapat titik sumbunya adalah x1-nya 50 di sini, 50 ini, x2-nya 0. Kemudian, memotong sumbu x2, maka kita sekarang rubah x1-nya menjadi 0. Yang tadi x2-nya kita rubah jadi 0, dapatnya ini. Sekarang kita x1-nya kita rubah jadi 0. 0 ditambah, maka 2 dikali 0, 0 ditambah x2 sama dengan 100, maka x2-nya adalah 100. Maka, kita dapat kendala 1 memotong sumbu x1 pada titik 50,0. Ini ya, jangan terbalik 0,50. Kalau kalian terbalik di situ, maka salah. Jadi, di sini udah salah semua jawabannya nanti. 50,0. Dan memotong sumbu x2 pada titik yaitu 0,100. 0-nya x1 di depan, kemudian x2-nya baru di belakang koma. 100 ya. Oke, jangan sampai salah. Nah, ini adalah kita membuat titiknya tadi. Kita tentukan x1-nya meja, x2-nya kursi. Ya. Kita membuat yang pertama tadi adalah kendala 1 yaitu 60,0.
Berarti 60,0 kita dapat di sini. Nih ya. Ini yang warna biru garis warna biru ini adalah kendala 1, garis warna pink ini adalah kendala 2. Jadi 60,0 ada di sini. Kemudian kita lihat lagi titik yang kedua 0,80. 0,80 itu ada di sini. Lihat yang warna biru dulu ya, yang garis warna biru. Nah, yang warna biru terus kita tarik garis bersamaan penghubungnya. Kemudian untuk yang warna pink itu untuk kendala 2, yaitu titik pertamanya 50,0. 50,0 dia ada di sini ya, 50,0. Kemudian titik keduanya adalah 0,80. 0,100. Berarti titik keduanya di sini. Baru kalian tarik garis, maka jadilah garis warna pink. Ya, warna pink ini. Nah, area penyelesaiannya di mana? Area penyelesaiannya ada di dalam sini. Ya. Ada di dalam sini. Ini kalau sebenarnya harusnya digambar dengan arsir, ya. Jawabannya ada di antara 0 sampai garis yang paling ujung perpotongan itu, ya. Nah, titik potong kedua kendala bisa dicari dengan cara substitusi atau eliminasi bisa, ya. Nah, pertama kita ke kendala 2, yaitu 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Nah, ini kita lakukan ya, x2 sama dengan 100 dikurangi 2x1. Ya. Ini kita kita geser x1-nya ke ruas sebelah kanan, maka berubah menjadi min ya, atau negatif. Berarti 100 min 2x1. Sekarang kendala ini kendala 1 ya. 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Kendala 2, 240. Nah, 4x1 ditambah 3 kita masukkan ya. 3 x2-nya itu kita masukkan yang tadi ini. Kita masukkan 100 dikurangi 2x1 sama dengan 240. Maka 4x1 ditambah 300 dikurangi 3 dikali 100, 3 dikali 2x1 yaitu 6x1 sama dengan 240. Ya. Nah, hasilnya adalah 4x1 dikurangi 6x1, hasilnya adalah min 2x1. Min 2x1. Kemudian kita pindahkan ya. Kita pindahkan yang ada variabel di ruas sebelah kiri dan yang tidak ada variabel di ruas sebelah kanan. Maka kita jadinya min 2x1 sama dengan 240 dikurangi dikurangi 300, min 2x1 sama dengan min 60, x1 sama dengan min 60 dibagi min 2 sama dengan 30. Nah, x2 sama dengan 100 dikurangi 2x1. Ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ini ya. Ini kalian lihat x2 sama dengan 100 dikurang 2x1. Kita pindah untuk mencari nilai x2. Kalau yang ini x1-nya sudah dapat, yaitu nilainya 30. x2-nya yaitu berarti 100 dikurangi 2x1, kita masukkan x1-nya yang di atas ini adalah 30. Ya. Maka x2 sama dengan 100 dikurangi 2 kali 30, 100 dikurangi 60, hasilnya x2-nya 40. 40. Sehingga kedua kendala akan saling berpotongan pada titik 30,40. Ini. X1-nya 30, X2-nya 40. Begini ya. Jadi titik perpotongan itu kita dapatnya dia titik B. Ya, kalau kalian lihat di garis ini, nih. Titik A-nya ada di sini ya. Titik A-nya yang tadi 60,0 yang garis biru, titik B-nya adalah 0,100, titik C-nya 0,100, titik B-nya ada perpotongan di sini. Jadi, titik perpotongan apakah wajib dicari? Iya jawabannya, karena dia melakukan perpotongan antara garis kendala 1 dan garis kendala 2. Ya, dapatlah ini.
Oke. Setelah itu nanti kalian harus masukkan ya, kalian harus masukkan ke nilai fungsi tujuan ya, ke nilai fungsi tujuan tadi. Nah, kalian nanti masukkan ke fungsi tujuannya. Sebentar, ini ada titik A-nya 0,80, titik B-nya 30,40, dan titik C-nya adalah 60,0. Nah, nanti titik A, B, C untuk menentukan solusi, jadi dengan menggunakan grafis profit ya. X1-nya 30, X2-nya 40, Z-nya 410. Nah, ini nanti kalian harus masukkan ke kalian harus mencari nilai paling besar ya dari masing-masing titik tersebut. Dari masing-masing titik tersebut, mana nilai paling besar kalian masukkan ke dalam fungsi tujuan yang tadi, yaitu 7x1 ditambah 5x2 ya, 5x2. Itu baru dapat fungsi tujuannya. Nah, yang titik 0, kita dapatnya 0,0. Titik A-nya 0,80 ya. Titik A-nya 0,80 itu berada di sini, yang titik biru ini. Jadi 0,80 B ya, titik B ya kalau tidak salah. Oh sorry, titik A. Kemudian titik B-nya ada di 30,40, titik C-nya ada di 50,0 di sini. Jadi garisnya itu dia akan melengkung seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, nanti titik-titik ini kita masukkan ke dalam fungsi Z. Fungsi Z yang di sini. Fungsi Z yang ini. Ya, di sini. Jadi X1 sama X2 itu adalah titik-titiknya, titik X1, X2 dari setiap titik kita masukkan. Jadi kita masukkan nilai Z di sini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi 7 karena titiknya adalah 0,0, maka 7 dikali 0 ditambah 5 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 7 dikali 0 ditambah 5 kali 80 karena di sini adalah 80. Ini 5x2 tadi ya, sama dengan 400. Kemudian titik B-nya 30,40, maka 7 dikali 30 ditambah 5 kali 40. Hasilnya 410. Kemudian titik C ada 50,0, berarti 7 dikali 50 ditambah 5 kali 0, hasilnya 350. Nah, dari masing-masing hasil yang kita dapat ini, yaitu soalnya mencari maksimum Z. Maka kita harus, karena nilainya maksimum, berarti kita harus lihat nilai terbesarnya berada pada titik mana. Yaitu berada pada titik B, yaitu 30,40. Berarti hasilnya adalah 410. Di sini karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka sebaiknya perusahaan memproduksi meja sebanyak 30 unit dan kursi sebanyak 40 unit. Dan perusahaan memperoleh keuntungan optimal sebesar 410. Ini adalah jawabannya. Mohon bagi yang masih belum paham, silakan bisa ditanyakan lagi. Kemudian silakan tinggalkan komen untuk meninggalkan jejak bahwa Anda telah mengikuti video pembelajaran ini. Apabila Anda belum mengerti dan masih bingung, bisa mencari untuk perhitungan contoh-contoh perhitungan yang lainnya, atau bisa menonton video-video yang ada sebelumnya, seperti itu. Ini penjelasan dari Bapak untuk video pembelajaran hari ini untuk teknik riset operasi, metode, program linier untuk masalah maksimasi ya. Nah, di sini ada 2 tugas, silakan kalian mengerjakannya, tugas 1 dan tugas 2. Saran Bapak, kalian harus membuat tabel terlebih dahulu, ya. Tabel seperti ini. Nah, seperti ini.
Jadi kalian harus pandai membuat tabel seperti ini dahulu, kemudian kalian bisa menentukan fungsi tujuannya, kalian bisa menentukan fungsi kendala. Baru kalian bisa menyelesaikan ini. Ya. Oke, baik, sampai di sini untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.